Anehnya, Allah juga sudah ada sistem jodoh kelihatannya. Apabila pauta, jodohnya adalah pengecek. Sehingga ada kita temukan di tengah-tengah kehidupan ini, bacakak tarik tapi beranak tarik. Itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Heboh tarik tapi pari bunci tarik. Nah, tapi itu tidak kita inginkan. Nah, apakah biduk rumah tangga ini akan didayung dengan aman, dengan stonsal? Ini sangat ditentukan oleh ending sebelum membuat atau membangun rumah tangga itu. Itulah yang disebut dengan tata cara memilih pasangan atau memilih jodoh. Nah, dalam Islam, sebenarnya secara global itu sudah diuraikan, bahkan secara rinci juga ditemukan. Apabila ada seorang pria berniat untuk mencari jodoh, itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, standar umum. Kalau standar umum ini kita pakai, itu maybe yes, maybe no. Bisa samara, bisa tidak. Kenapa? Karena secara kholqoh kejadian, laki-laki dan perempuan itu memiliki kecenderungan yang berbeda. Kata Buya Hamka, di dalam tasawuf modern, biasanya perempuan kalau dia memilih lelaki, itu kecenderungannya adalah kepada harta dan jabatan. Ini salah sebagai suami awak, calon suami awak, dia jabatannya tinggi, dia hartanya banyak. Biasanya seperti itu. Nah, ketika lelaki mencari perempuan, itu kecenderungannya hanya satu, apa itu? Kecantikan. Biar kau masih mana, dia cantik, awak akan cermiti nanti mah. Kecenderungannya adalah seperti itu. Jadi ketika perempuan nan para ludenya adalah kayu, garis miring jabatan, ketika laki-laki kepada perempuan nan perlu adalah cantik. Kalau patokan mencari jodoh hanya dua ini saja, itu sudah hampir bisa dipastikan, maka rumah tangga itu nanti akan dijalin dengan bentrok dan mungkin diakhiri dengan su'ul khotimah, dengan keburukan. Kenapa? Karena itu tidak benar. Nah, yang benarnya adalah di dalam sebuah hadis yang sudah sangat populer sekali, standar untuk mencari jodoh itu disebutkan, nikailah olehmu perempuan itu dengan empat, tungkahul mar'ah li arba'in. Jadi untuk mencari seorang calon istri, standar utama sekali adalah memang maliha, lihat hartanya. Ada orang memanakan harta itu lihat orang kaya. Sebenarnya tidak demikian. Bandingkan harta kita dengan hartanya. Nah, kenapa bandingkan? Mungkin kita orang kaya, cari pula lah orang kaya. Kita orang miskin, cari pula orang miskin. Maknanya lebih tenang adalah ke situ. Kenapa? Karena kalau seorang lelaki miskin dia cari orang kaya, sehingga yang kaya adalah istrinya, kita tahu di dunia ini kekayaan cenderung membuat kekuasaan, sehingga terjadilah nanti suami di bawah genggaman atau ketiak istrinya. Jadi karena hartanya, bandingkan dan normalisasi jumlah hartamu dengan hartanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lihasabiha, keturunannya. Nah, keturunan yang dimaksud di sini, keturunan kita siapa? Keturunan dia siapa? Bobot, bebek, dan bibit. Kenapa? Karena kalau di awal-awal itu baik semua. Karena dia saling cinta, saling menginginkan memiliki, baik semua. Tapi pada akhirnya nanti, di dalam perjalanan rumah tangga itu ada menurun, ada mendaki, ada berbatu, ada berterjal, itu akan bisa muncul. Nah, kalau muncul, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sangat berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu, kalau wak pipi wak cari, kalau wak balam wak cari. Insya Allah kalau ini diperhatikan, rumah tangga kita akan semua. Yang ketiga adalah, yaitu lijamalia, kena cantiknya. Ini memang agama membenarkan. Kenapa? Karena istri itu akan dibawa kemana-mana. Suami itu akan dipamer di muka orang banyak. Nah, kalau seandainya, ya siapa yang punya istri de randahna selirunya, itu akan bisa membuat. Jadi kecantikan di sini bandingkan pula kita dengan dia. Nah, kalau umpamanya bulan jangan merindukan ponggok. Kalau ponggok jangan merindukan bulan. Tapi tahu di diri wa, mengerti di diri wa. Nah, karena biasanya kalau ini tidak dilakukan karena tahunya rancak, bakat lawak. Jadi li jamalia ini artinya membandingkan kecantikan kita, kegantengan kita dengan lawan jenis ataupun calon yang kita cari. Nah, terakhir adalah di dunia, karena agamanya. Ini diletakkan di terakhir. Karena agamanya, taatkah dia? Patuhkah dia? Menjalankan syariatkah dia? Tapi ingat, dalam hadis ini, fazfar bizatidin, pilih yang kuat agamanya.
Kalau kita pilih yang kuat agama, insya Allah kita akan selamat. Demikian kata hadis itu. Rekan-rekan dan saudara-saudara pun di mana berada yang mendengarkan apa yang kami sampaikan ini, kenapa ada 4 kriteria ini, dan yang terakhir adalah agama, dan agama itu ditekankan karena untuk mencari seorang laki, untuk mencari seorang perempuan yang keempat-empatnya ini berkumpul dalam satu diri sangat sulit. Ada orang yang cantik bukan main, selebriti, bintang film, tapi sembahyang enggak. Orang enggak melawan. Ada yang sudah sangat taat sekali, berzikir terus, hafal Al-Quran, cuma bantu menengah. Nah, kalau ini terjadi, tentu kita tidak mungkin mencari sesuatu yang mustahil bertemu. Oleh karenanya, patokan yang paling utama sesungguhnya adalah agama. Makanya, janganlah terlalu terbius dengan yang di luar, tetapi hendaklah kita menukikkan kepada yang di dalam. Bila kurang cantik di luar, tapi batinnya sangat cantik. Nah, kalau patokan seperti ini sudah menjadi ukuran utama bagi kita di tengah-tengah kehidupan, insya Allah rumah tangga yang akan kita lalui, bidu yang akan kita dayung, bahtera yang akan kita bawa berlayar di lautan dunia yang tuki, yang dalam, yang ombaknya berbagai macam ini, insya Allah akan bisa kita lalui dengan baik. Barangkali dalam waktu yang sangat singkat ini itu yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan lain waktu kita akan bertemu kembali. Semoga Allah selalu melindungi kita. Wallahumma fi ila qawmin thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok yang telah memberikan tausiah kepada kita bersama kiat memilih pasangan yang ideal. Kalau kita lihat, ada 4 yang harus kita perhatikan dalam memilih pasangan yang ideal. Yang pertama adalah hartanya, yang kedua adalah keturunannya atau linasabiha, yang ketiga adalah kecantikannya, yang keempat adalah agamanya. Tetapi dari yang keempat itu, pilihlah yang taat beragama. Mudah-mudahan dengan adanya tausiah ini, bagi generasi muda ke depan dapat menjadi perhatian kita bersama untuk membantu langkah-langkah mencari pasangan yang ideal. Terima kasih Pak, mudah-mudahan menjadi amal saleh bagi Bapak dan bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.